Tes suara. Oke. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya sebenarnya Ogi Mardika dari kelas TI 19A2 ingin sedikit menjelaskan tentang pemahaman tentang pendahuluan objek, orientasi objek ya kan. Dengan bahasa saya sendiri, Jadi jika ada tutur kata yang kurang berkenan, sebelumnya saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan orientasi objek. Sebelumnya, orientasi objek itu berasal dari kata bahasa Inggris, yang itu artinya Object Oriented Programming atau yang disingkat dengan OOP. Nah, tapi di sini kan kita membahas tentang pemahamannya. Jadi sebenarnya apa sih arti dari orientasi objek itu dan maksudnya itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, apa itu berorientasi objek? Berorientasi objek adalah cara berpikir baru tentang perangkat lunak yang berdasarkan abstraksi yang terdapat dalam dunia nyata. Jadi kita sebagai user, sebagai orangnya itu berinteraksi kepada dunia nyatanya. Itu dengan apa? Dengan cara mengorientasikan objeknya, yaitu cara berpikir baru tentang perangkat lunak seperti itu. Jadi kesannya kita berpikir baru tentang perangkat lunak yang berdasarkan abstraksi terdapat dalam dunia nyata. Sangat simpel sebenarnya. Lalu pengembangan berorientasi objek secara mendasar merupakan cara berpikir baru dan bukan suatu teknik pemrograman. Nah, jadi di sini sebenarnya kita tidak terlalu berpikir tentang pemrograman, tapi lebih berpikir cara berpikir baru. Cara kita membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu ide yang nyata gitu. Jadi kesannya kita bukan belajar teknik pemrograman, tapi kita belajar teknik bagaimana sih ini bisa terjadi dalam perangkat lunak gitu. Nah, apa itu orientasi objek? Dapat melayani sebagai media spesifikasi, analisa, dokumentasi, dan interface seperti halnya pemrograman. Bahkan sebagai alat pemrograman dapat memiliki berbagai sasaran, termasuk bahasa pemrograman dan basis data sebaik dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, metodologi objek orientasi atau metodenya, cara-caranya. Fokus utama metodologi ini sebagai objek. Pada objek dapat digambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang memiliki atribut dan metode. Jadi kesannya gini, fokus utama metodologi ini itu sebenarnya digambarkan sebagai makhluk alam gitu. Seperti digambarkan sesuatu, entah orang, entah benda gitu. Tapi memiliki atribut dan metodenya gitu. Dan diperkenalkan pada tahun 1980 menggunakan perangkat kerja dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, yaitu Dynamic dan Static Object Oriented Model, State Transition Diagram, dan Case Scenario. Jadi ini adalah salah satu pengembangan sistemnya, teknik-teknik yang digunakan pada waktu awalnya, yaitu pada tahun 1980 dengan Dynamic dan Static Object Oriented Model, State Transition Diagram, dan Case Scenario. Nah, paradigma pemrograman berorientasi objek. Ide dasar pada berorientasi objek POP adalah mengombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unik. Nah, seperti yang kita tahu, mengubah atau mengakses data menjadi sebuah kesatuan unik. Jadi ini kan kita mengkombinasikan perangkat lunak kan ya, menggunakan perangkat lunak dan menjadi salah satu bentuk makhluk hidup, ya bukan makhluk hidup, lebih tepatnya sebuah program. Jadi seperti itu ide dasarnya pada bahasa orientasi objek. Mengkombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit. Jadi pengaksesan data lebih efisien. Ya meskipun nantinya juga rumit juga.
Yaitu yang kedua, unit ini dikenali dengan nama objek. Objek sebenarnya mencerminkan pola kerja manusia dalam kehidupan kerja sehari-hari. Yang ketiga, sebuah objek dapat diibaratkan sebagai departemen dalam sebuah perusahaan bisnis. Contoh, departemen penjualan, akuntan, personalia. Jadi tiga ini, penjualan, akuntan, dan personalia, itu lebih diibaratkan sebagai perusahaan bisnis yang lebih menggunakan objek berorientasi gitu. Contohnya ya mungkin dalam pengembangan perangkat lunaknya atau pengembangan sistem pekerjanya ya kita tidak tahu kan ya. Yang terakhir, pembagian departemen dalam perusahaan berupaya untuk memudahkan pengoperasian perusahaan. Nah, ya kan. Jadi kemudahan orientasi objek itu untuk sebenarnya pengoperasian perusahaan. Jadi perusahaan itu beroperasi ya gampang dan lebih efisien. Analisis dan desain berorientasi objek. Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Yang kedua, dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Yang ketiga, jadi ini lebih kayak definisinya. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Nah, jadi berorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dan objek tertentu. Dari kata ini, kalimat ini mungkin kalian udah paham kan ya. Jadi kita bermain ke perangkat lunak yang berisi kumpulan objek dan memiliki struktur data dan perilaku. Yang ketiga, konsep OOAD, objek orientasi analisis desain, mencakup uh, desain mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek. Yang kedua, OOA atau yang lebih dikenal dengan analisis berorientasi objek adalah metode analisis yang memeriksa requirement yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan OOD adalah metode yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek sistem atau subsistem. Jadi kesannya kesannya itu kayak OOD ini lebih kayak mengarahkan arsitektur software, sedangkan OA itu lebih kayak memeriksa requirement atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sistem. Ya ini mungkin lebih kayak sulit penjelasan, tapi lebih gampangnya sih OA itu memeriksa syarat-syaratnya, sedangkan OOD itu mengarahkan arsitekturnya. Jadi seperti itu. Yaitu apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek. Nah itu emang penjelasan dari namanya emang udah kayak gitu. Yang kedua, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek yang tujuannya yaitu saling bekerjasama untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, metode ini biasa dikenal dengan sebutan OOP, Object Oriented Programming. Nah, jadi yang bahasa Inggrisnya itu. Jadi kan ya nggak mungkin lah orang luar pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris yang bahasanya bahasa internasional. Metode ini memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, pengubahan program yang mudah dan sangat cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. Nah, dalam pemrograman, data dalam objek direpresentasikan dengan variabel, sedangkan perilaku direpresentasikan dengan prosedur atau fungsi yang disebut metode. Jadi ini
Dalam pemrograman, data dalam objek direpresentasikan dengan variabel, sedangkan perilaku direpresentasikan prosedur atau metode. Yang saya jelaskan tadi kan ya, metode itu lebih kayak prosedur, lebih kayak metodenya, lebih kayak apa ya biasanya ini cara-caranya. Nah, sedangkan data ini adalah objek yang direpresentasikan dengan variabel. Objek ada dua, data dan metode. Data ini merupakan variabel maupun konstanta. Sedangkan metode itu merupakan prosedur atau fungsi atau cara lebih enaknya. Jadi objek ini terbagi dua kan ya. Yang pertama data terbagi antara data dan metode. Data ini berupa variabel merupakan konstanta dan yang metode ini berupa prosedur maupun fungsi. Nah, pemrograman yang mendukung object oriented programming. Beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan dengan metode pemrograman objek yaitu yang pertama PHP kan ya, Java, Python. Tapi di sini kita lebih kayak belajar tentang Java kan ya. Karena dan HTML juga bukan bahasa pemrograman kalau boleh. Di sini kita belajar tentang ini Java. Jadi persyaratan yang pertama pemrograman dasar, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga bahasa tingkatan bahasa pemrograman, yang keempat hardware komputer, yang berangkat perangkat lunak aplikasi. Nah, yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting yang pertama adalah yang paling bawah, yaitu perangkat lunak aplikasi. Jadi perangkat lunak itu lebih kayak berisi banyak ini kan ya, pemrograman bahasa dasarnya, tingkatan bahasa dasarnya. Ini kan maksudnya perangkat lunak dan dipenuhi dengan hardware juga. Tapi ya juga kita juga harus kayak paham tentang pemrograman dasar, bahasa pemrograman dan tingkatan bahasa pemrogramannya. Nah, itu apa yang kita pelajari. Yang pertama, paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, dasar dan aturan pemrograman orientasi objek. Yang ketiga, kelas dan objek. Kelas dan objek. Yang keempat, enkapsulasi data. Yang kelima, pemodisan. Yang keenam, polimorfisme. Yang terakhir adalah paket. Saya ulangi itu ya. Jadi kelas paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, dasar dan aturan pemrograman orientasi objek. Kelas dan objek. Ini mungkin saya akan jelaskan di materi sesudahnya. Tapi yang ini harus penting kan ya. Yang ini harus kita pelajari. Jadi mungkin besok atau nantinya saya akan ajarkan. Nah, apa yang perlu disiapkan? Di sini lebih enaknya sih pakai NetBeans 0 dan pakai NetBeans, dan versi yang paling terbaru adalah NetBeans 8.02. Kalau misalkan kalian menggunakan NetBeans versi 7 ya juga tidak apa-apa, karena itu masih bisa digunakan. Yang terpenting adalah salah satu menjalankan programnya itu harus diinstal juga dengan JDK-nya, jadi Java-nya. Jadi kedua software ini sangat bisa gitu, harus saling bersatu. Ya, terima kasih. Jadi saya jelaskan aja dari tadi kan ya. Orientasi objek itu merupakan pengembangan adalah cara berpikir tentang perangkat lunak berdasarkan abstraksi yang terdapat dalam dunia nyata. Jadi di sini kalian paham kan ya? Jadi di sini mungkin kalian sudah paham dan itu penjelasan singkat dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maafkan. Dan jika ada yang kurang jelas, mohon bisa ditanyakan kepada dosennya, dosen mata kuliah kalian.
Jadi di sini saya ingin melengkapi tugas saja. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.